Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, dan kajian kita dari kitab aslinya adalah Asyratus Sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan berarti menunjukkan makna bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian ini terakhir sebelum memasuki Ramadan ya. Dan nanti bulan Ramadan insya Allah libur karena setelah berbuka sebentar gitu juga tarawih gitu ya. Dan besok kita jadwalnya di sini lagi kita tauhid ya. Jadi untuk yang sekarang tadi ada jamaah yang mengusulkan ya, barangkali sambil berkaitan dengan nasihat-nasihat karena terakhir sebelum Ramadan. Hikmah utama dari kitab ini adalah untuk menyadarkan kepada umat Islam bahwa kiamat itu sudah dekat. Di judul kitabnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi supaya umat itu, semua umat Islam itu betul-betul merasa bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Tanda-tandanya dibahas di sini lengkap, gitu. Maksudnya sangat banyak yang berdasarkan dengan Quran dan Sunnah yang bisa diangkat oleh penulis, diangkat semuanya, gitu. Nah, supaya betul-betul menyentuh umat Islam bahwa kiamat itu pasti akan datang dan waktunya juga sudah dekat. Dan seandainya orang itu berpemahaman, dari tanda-tanda dari pemahaman yang ada, itu berarti kalau dikaitkan dengan hidupnya satu orang bisa jadi masih jauh. Bisa jadi masih jauh gitu ya. Ya, tapi ada kiamat yang tidak bisa diingkari, yaitu kiamat sughra. Kiamat sughra. Apa kiamat sughra itu? Yaitu matinya setiap individu, setiap orang, atau berakhirnya setiap makhluk di dunia ini. Berarti sudah kiamat. Jadi juga mengambil dari hikmah kitab ini bahwa kita
diingatkan supaya merasa bahwa sebentar lagi kita akan mati. Maksudnya begitu, itu kiamat sughra. Sebentar lagi kita akan mati. Dan kalau kita sudah meninggal, itu sebagai orang Islam seperti apa yang akan kita rasakan di kubur nanti, itu seperti apa? Nah, itu penting untuk dihayati di dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang yang tidak punya jiwa seperti itu tidak akan bisa lebih baik hidupnya. Hidup di dalam beragama tidak akan bisa lebih baik. Kenapa? Sholat. Dan kenapa sholatnya menjadi lebih baik? Itu akan bisa menjawab dan akan bisa terwujud. Akhirnya semangat untuk sholat, tidak sekedar semangat untuk sholat, tapi sholatnya di samping semangat menjadi lebih baik. Itu kalau ia merasa bahwa sebentar lagi akan mati. Sebentar lagi akan mati. Nah, jadi itu. Dan kalau sudah meninggal, gitu, misal ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal, gitu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ia akan lihat catatan amalnya, ia akan lihat dan pasti akan mendapatkan balasannya. Begitu juga orang yang melakukan kejelekan sekecil apapun, ia akan lihat dan akan mendapatkan balasannya. Nah, kalau ingat bahwa akan mati dan nanti di kubur itu sudah mulai dibalas, maka orang itu akan berusaha terus melakukan kebaikan, dan kebaikan apapun akan ia perhatikan. Misal sholat, tidak hanya sholatnya, nanti akhirnya lebih semangat untuk berangkat ke masjid. Tidak hanya berangkat ke masjid, tapi berharap bahwa setiap langkahnya itu mendapatkan pahala, menghapuskan dosa, dan mengangkat derajat. Akhirnya dengan melangkah ke masjid itu tidak ngobrol ke sana kemari, tidak melihat keindahan apa yang ada di kanan dan kirinya, dan tidak berpikir lain tentang dunia. Kenapa? Karena berharap agar langkahnya sebagaimana petunjuk Rasulullah mendapatkan pahala, menghapuskan dosa, dan mengangkat derajat. Akhirnya baru melangkah itu sudah waqar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian berangkat ke masjid, jangan tergesa-gesa. Waalaikum al-waqar, dan kalian harus jalan ke masjid itu dengan waqar. Waqar itu penuh kewibawaan, dilihat orang. Kenapa? Karena dia betul-betul jiwanya itu menghadap kepada Allah SWT. Nah, jadi tenang dan tidak berarti kosong, tapi tenang jiwanya menghadap kepada Allah dengan berharap kepada Allah SWT. Nah, nanti sudah di masjid, mau masuk tidak lupa doa. Orang yang jiwanya terus berharap kebaikan sekecil apapun, nah akhirnya yang gitu-gitu nggak lupa. Akhirnya masuk ke masjid, berdoa, mendahulukan kaki kanan, dan semua itu kebaikan. Dan nanti kalau sudah di masjid, maka yang dia lakukan itu terus ibadah kepada Allah SWT. Meskipun waktunya masih cukup panjang, akhirnya tahiyatul masjid. Kemudian digunakan waktunya untuk zikir. Nanti adzan menghayati kalimat dan makna adzan itu. Dan setelah itu sholat qobliyah. Setelah itu kemudian betul-betul faham bahwa antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah, digunakan untuk berdoa kepada Allah. Itu akhirnya hadir terus apabila orang itu ingat mati. Dan ingat mati itu adalah ingat dari kiamat. Nah, dan termasuk juga yang sangat penting dan dikaitkan dengan bulan Ramadan juga, bahwa orang yang ingat di hari kiamat itu jiwanya akhirnya lebih mementingkan akhirat daripada dunia.
semua tanpa kecuali orang Islam yang ingat mati, ingat hari kiamat, kiamat sughra adalah mati, ingat mati dan setelah mati itu balasan, maka akhirnya lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dan hampir semua manusia jiwanya itu disebutkan oleh Allah lebih mementingkan dunia daripada akhirat, dan itu orang yang rugi. Dan memang hampir semua manusia itu merugi kecuali sedikit yang beruntung di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian itu lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Dan kalau orang itu mendengar kalimat ini belum tentu paham. Ya. Hal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa maksudnya? Coba kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah kita lebih mementingkan dunia atau lebih mementingkan akhirat? Perhatikan, gitu. Misal, kalau orang itu punya rezeki, tidak ada yang lupa makan, ya, dan itu untuk kepentingan dunia. Dan akhirat diberi apa sama dia? Bahkan sisanya juga enggak. Jadi kalau dia hidup ini ya, wah ini waktunya lapar, makan. Enggak ingat akhirat. Secara umum, ya orang punya rezeki lapar ya makan. Ya. Kenapa orang hidup butuh makan? Lapa nanti di akhirat enggak hidup. Lah mana yang digunakan untuk akhirat? Nah jadi itu. Loh, apa ada orang yang tidak gini? Loh, sahabat tidak kayak gitu. Sahabat itu lebih mementingkan yang lain daripada dirinya, padahal dia lapar. Kenapa? Karena demi kepentingan akhirat. Karena itu turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan yang lain daripada dirinya, padahal dirinya butuh. Itu ayat yang berkaitan turunnya itu ditepatkan oleh Allah SWT dengan keadaan sahabat yang hanya punya makanan satu piring untuk istri dan untuk dirinya, gitu. Tapi karena Rasulullah SAW menawarkan ada sahabat yang baru datang, siapa yang bisa menjamu malam ini. Nah, dan yang pertama bahwa kalau sebagai tamu itu diperintah untuk memuliakan tamu. Yang kedua ini sahabat baru hijrah, baru datang, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, terus baru datang di negeri yang asing. Gitu. Terus orang seperti ini itu harus betul-betul diterima dan dimuliakan. Terus nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi dirinya sendiri belum makan, istrinya juga belum makan, dan punyanya hanya satu piring. Gitu. Nah, diberikan kepada tamunya dan dia dan istrinya seolah-olah merasa sudah tidak butuh. Lah kenapa begini? Karena berharap balasan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian wahai manusia secara umum lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Dan bagaimana supaya orang itu ingat akhirat seperti itu? Bagaimana orang itu supaya lebih mementingkan akhirat? Maka hendaknya ingat mati. Dan setelah mati itu adalah mulai kehidupan akhirat. Kemudian sebagai bekal itu diajarkan ada bekal yang
pahalanya lebih besar dibandingkan dengan model lain meskipun usahanya, meskipun perjuangannya dan pengorbanannya sama. Meskipun perjuangan dan pengorbanannya sama, tapi yang satu lebih besar daripada yang lain. Nah, itu penting untuk dipahami. Nah, dan itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan amal ibadah. Gitu. Amal ibadah ini lebih besar daripada, lebih utama daripada ini. Ada yang kayak gitu. Dilakukan di waktu ini lebih utama dibandingkan dengan dilakukan di waktu ini. Ada yang kayak gitu. Dilakukan di tempat ini lebih utama dibandingkan dengan dilakukan di tempat ini. Nah, itu diajarkan di dalam Islam supaya orang yang beriman itu betul-betul nanti kembali kepada Allah membawa keberhasilan. Kenapa? Karena Allah SWT menyatakan semua manusia itu merugi, semua manusia itu celaka, semua manusia itu tidak ada yang beruntung, tidak ada yang berhasil kecuali. Nah, pengecualian ini kalimatnya macam-macam, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, hidupnya kayak gitu. Ya, siapa yang hidupnya bisa begitu terus? Nah, tapi di ayat yang tadi kita baca, gitu, apabila kebaikannya berat, kebaikannya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya itu berat dan salah satu penjelasannya lebih berat daripada kejelekannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun apabila amalannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, kalau gitu berarti itu memperhatikan ajaran Islam, amalan apa yang amalan itu timbangannya berat. Dilakukan kapan supaya timbangannya berat? Dilakukan di mana? Ini berkaitan dengan tempat supaya timbangannya berat. Itu ternyata diajarkan di dalam Islam. Nah, itu penting. Kita ambil salah satu contoh yang luar biasa, gitu. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, misalnya begini. Dan nanti insya Allah berakhir dengan masalah waktu ini, tempatnya. Tanah suci Mekah. Tidak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan dengan tanah suci Mekah. Dan nanti bawahnya adalah Madinah itu. Nah, ini berkaitan dengan tempat. Dan kita mau memasuki Ramadan itu waktu. Tapi tempat dulu di sini itu. Tempat ini. Rasulullah SAW bersabda, sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali sholat di luar tanah suci. Kesimpulan hadis itu begitu. Tapi hadis itu dua digabung, kesimpulannya jadi gitu. Adapun hadis itu yang satu, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin mimma siwahu illa fil masjidil haram. Sekali sholat di masjidku ini lebih utama dibandingkan dengan 1.000 kali sholat di luar kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada kekhususan tersendiri, gitu ya. Nah, hadis yang satu ini, sekali sholat di masjidku ini lebih utama dibandingkan dengan 1.000 kali sholat di luar. 1.000 kali itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya, 2,7 lebih gitu ya. Jadi 1.000 kali itu kalau dibagi tahun itu menjadi 2,7 tahun. Ya, jadi nggak sampai 3 tahun. Itu 1.000 kali. Jadi kalau orang itu di Masjid Nabawi sehari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sehari ya.
berarti sama dengan dia sholat 2 tahun 7 bulan lebih sedikit. Gitu ya? 2 tahun 7 bulan lebih sedikit. Itu sehari. Sholat subuh sehari kan sekali. Sehari sholat subuh sekali, zuhur sekali, asar, maghrib, isya sekali berarti sehari jadinya kan itu ya. Itu lebih utama dibandingkan dengan kita sholat di Indonesia ini 2 tahun 7 bulan. Jadi gampangnya begitu. Ada komanya Mas ya. Lah, kalau di Mekah Rasulullah bersabda, dan sekali sholat di Mekah itu seperti 100 kali sholat di Masjid Nabawi. 100, nggak pakai ribu. Hadis itu dua. Hadis yang pertama, hadis keutamaan Masjid Nabawi lebih utama dibandingkan dengan 1000 kali sholat di luar, kecuali di Masjidil Haram. Terus hadis yang kedua, sekali sholat di Masjidil Haram itu seperti 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Terus digabung ya. Berarti kalau sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan di luar tanah suci, bukan di Masjid Nabawi, tapi di luar tanah suci Mekah Madinah. Ya, sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat di Indonesia. Jadinya gitu ya. Enggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia selain Mekah dan Madinah, selain di 2 masjid ini. Sekali sholat di Masjidil Haram menjadi dengan 2 hadis itu digabung lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali sholat di luar. Karena kalau di Masjid Nabawi itu 1000, di Masjidil Haram 100 kalinya. Berarti kan 100.000. Nah, kalau tadi itu kita sholat sehari, kita contohkan diri sehari di Masjidil Haram, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan gitu ya. Berarti kan sekali-sekali lebih utama dibandingkan kita sholat di Indonesia 100.000 hari, kan itu. Nah, 100.000 hari itu dibagi jadi tahun itu 273 tahun. Masih ada komanya. 277,7 itu dibagi 365 ya. Dibagi 365 Pak. Itu tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah kan yang hitungannya hampir sempurna, hampir pas. Hampir enggak ada perubahan. Itu Masehi itu 365 1 tahun. Gitu ya. Iya, 377,3 377 loh, 300 bukan 273 ya. Bukan 265 Pak, 365. 273,9, hampir 274 ya. Jadinya tahun. Berarti sekali atau sehari berada di Masjidil Haram, gitu, sholat 5 waktu itu lebih utama dibandingkan dengan kita hidup 273 tahun sholat 5 waktu di Indonesia ini. Itu keutamaan tempat. Kenapa begitu? Ini tempat yang diistimewakan oleh Allah SWT, dan perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ringan. Gitu. Sampai akhirnya Allah menetapkan seperti ini. Nah, itu keutamaan tanah suci Mekah. Dan kalau kita lihat orang itu asalnya menyembah berhala, akhirnya meninggalkan keberhalaannya, lalu bertuhankan Allah, berikrar sesembahan itu hanya kepada Allah. Prakteknya apa? Praktek agama yang paling agung itu adalah sholat wajib, sholat 5 waktu. Tidak ada yang lebih besar daripada sholat 5 waktu. Yang paling besar adalah sholat 5 waktu. Terus sholat 5 waktu itu
pahalanya paling besar karena itu paling agung. Itu secara umum masih belum bisa menyelamatkan hamba ini nanti di akhirat. Kenapa? Karena kekurangan hamba itu sangat banyak. Nah, akhirnya Allah SWT dengan kasih sayangnya menentukan tempat-tempat utama. Kalau hamba itu mau melakukan ibadah ini akan menjadi sebab utama beratnya amalnya sehingga nanti selamat. Dan yang paling utama kalau tempat itu adalah Masjidil Haram tadi itu. Nah, sekarang kalau kita meninggal, kita beriman, iya alhamdulillah beriman. Melakukan sholat 5 waktu, iya. Tapi sholat 5 waktunya tidak pernah di tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti itu. Nah, terus kita berharap, wah sholat kita seberapa itu masih kalah jauh dibandingkan dengan orang yang seandainya iman dan kualitas sholatnya itu sama, kalah jauh dengan orang yang pernah sholat di sana sehari. Bapak umurnya berapa? 100 tahun, alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Misalnya gitu ya. Tapi tidak pernah ke Mekah. Terus ada orang yang kualitas imannya sama dengan dia, gitu. Kualitas sholatnya juga sama dengan dia, pernah di sana sehari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Anda telah melakukan amalan yang Anda lakukan di tempat yang dimuliakan oleh Allah sehingga dilipat gandakan sampai seperti itu. Nah, karena itu faedah berkaitan dengan keutamaan tempat, hendaknya semua orang Islam itu kepingin bagaimana bisa berangkat ke tanah suci, dan itu dijadikan oleh Allah sebagai rukun Islam. Rukun Islam, dan seumur hidup banyak sekali yang wajib haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah, kewajiban manusia haji ke Baitullah apabila ia mampu. Ya, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau tidak mampu, kamu nggak dosa. Tapi berkaitan dengan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan, ternyata manusia itu bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Sekarang orang berangkat ke sana biayanya berapa? Dan kehidupan Anda di dunia ini menghabiskan uang berapa? Terus kita renungkan, pasti masuk dalam golongan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita anggap salah satu contoh, Pak, gitu. Kalau mikir kehidupan kita ini, gitu. Seandainya 1 bulan disisihkan 1 juta, ya paling enggak yang sudah kerja lah, gitu. Sudah kerja 1 bulan disisihkan 1 juta, kira-kira bisa apa enggak? Yang bisa bangun rumah meskipun sedikit demi sedikit, ya berarti mestinya menyisihkan uang 1 juta sebulan bisa. Wah, enggak bisa. Enggak, maksudnya belanja dalam 1 bulan ini diwirit-wirit terus yang penting di dunia masih, terus disisihkan 1 juta, kira-kira bisa apa enggak? Umumnya orang yang enggak tergolong miskin, yang sesungguhnya secara syar'i, saya yakin bisa. Gitu ya. Saya yakin bisa. Ya, didik anaknya juga jangan boros-boros gitu ya. Seandainya tidak bisa 1 juta, sekecil apapun, ini niat untuk berangkat, ini untuk berangkat, dikit terus. Gitu. Jajan dikurangi, niat untuk berangkat. Beli apa dikurangi.
pasti tidak lama-lama akan kumpul. Kenapa? Karena kalau seandainya 1 bulan 1 juta, 3 tahun sudah 36 juta. Ya, 3 tahun sudah 36 juta. Tadi kalau sehari sholat di sana itu seperti 273 tahun. Itu tidak dipikir. Tapi untuk hidup di dunia itu tidak pernah lepas dari pikirannya. Nggak ada gitu. Wah, besok kerja apa? Wah, besok kerja. Wah, belum kajian. Itu mikir terus untuk dunia. Tapi yang untuk akhirat itu sama sekali tidak terpikir. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang repot ya, itu yang repot. Sekarang yang enggak repot. Yang enggak repot, maksudnya yang enggak repot, yang hidupnya enggak repot. Pak, gajinya berapa? Ya alhamdulillah 6 juta. Misalnya keluarga, anak istri, istri sama 1 anak, 2 anak. Disisihkan 1 juta kira-kira bisa apa enggak? Gak bisa gimana, wong yang UMR itu 4 juta cukup dengan 2 anak kok. Lah ini 6 juta kok. Gimana gak bisa? Itu motornya bagus gitu ya. Nah, terus ya intinya bahwa manusia itu meskipun beragama Islam, jiwa itu terbawa ke sana. Lupa dengan nanti setelah mati itu bekalnya cukup apa enggak. Itu yang sudah meningkat, jangankan yang gitu, meningkat sedikit gitu saja. Wong yang uangnya itu lebih, kalau tidak betul-betul jiwanya itu ini adalah akhirat, ini akhirat, tidak akan berangkat setiap tahun. Padahal uang itu tidak repot, uang itu tidak repot, tapi tidak berangkat setiap tahun. Nah, kenapa begitu? Ya, tidak ada lain kecuali bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu mulai dari sini kita mulai bahwa ada keutamaan tempat yang itu adalah harapan yang akan bisa terus ke bawah. Artinya begini, kalau orang itu sudah belajar, susah payah terus berangkat gitu ya. Nah, terus akhirnya betul-betul bisa berangkat ke sana. Wah, haji sekarang sulit, berangkat umrah. Terus sambil belajar, terus di sana betul-betul jangan sampai lupa bahwa sholat di sini sekali itu lebih utama, sholat subuh sekali di sini lebih utama daripada 273 tahun kamu sholat di Indonesia. Nanti setelah subuh zuhur, sholat zuhur di sini sekali itu lebih utama daripada 273 tahun di Indonesia. Itu terus ya. Akhirnya tidak sekedar lipatannya, kualitasnya semua. Pak, gimana? Sholat di sana bedanya dengan sholat di Indonesia. Rasa sholatnya gitu. Nangis orang itu. Wah, kalau nggak di sana nggak bisa sholat dengan tenang. Rasanya itu ikhlas, dan betul tak sudah ikhlas itu. Tapi paling tidak di Indonesia tambah nemen rendah kualitasnya. Nah, jadi kayak gitu. Dan akhirnya muncul keinginan lagi. Nah, nggak sekedar dilipatkan 273 tahun, tapi kualitasnya sendiri itu menjadi lebih baik. Dan apakah hanya itu? Nggak, doa di sini itu. Tapi kalau doa di sana kebetulan pas keadaannya itu betul-betul rasanya seluruh tubuh, kaki-kakinya rasanya itu menghadap kepada Allah, hampir semuanya sambil meneteskan air mata. Ya, dan Allah SWT menjanjikan kalau menghadap kepada Allah dengan meneteskan air mata, itu dijanjikan berbagai macam di akhirat nanti. Salah satunya adalah naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT dari yang. Nah, itu di sana. Tapi kenapa kita kok tidak gampang muncul pikiran seperti itu? Karena Allah telah memberitahukan sifat manusia itu tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu
Wah, sedikit lagi ayat yang berkaitan dengan ini untuk menguatkan itu di surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Di surat An-Nazi'at, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu kalau kita dengan sahabat itu memaknainya beda. Ya, melampaui batas itu lafadznya sama, tapi kita di dalam memaknai melampaui batas itu ternyata beda dengan sahabat, beda dengan tabi'in, ulama-ulama tabi'in, dan ulama-ulama tabi'in itu ternyata memaknainya beda. Bagaimana memaknainya mereka? Kalau kita sudah kenyang, sudah rasanya sudah cukup kenyang, tapi karena enak nambah, itu melampaui batas. Nah, coba kita kalau makan sering gitu apa enggak? Apalagi gitu, kalau pesta ya, kalau undangan itu, gitu, undangan itu, jangankan gitu, Ramadan itu sering sholat tarawih itu ngantuknya karena keluarkan, beratnya karena keluarkan. Wah, sakjane ustadz yang ngisi itu dari luar enak, tapi menjadi kurang nikmat gara-gara keluarkan. Yang kita ambil melampaui batas di dalam masalah makan, di dalam masalah pakaian. Pakaian di almari berapa? Wah ini ada yang wah ini baru tahun kemarin dipakai berapa kali? Ini baru dipakai tahun kemarin sekali tau. Itu nggak enak kalau nggak beli lagi. Kalau sahabat belum butuh, nggak beli lagi. Belum butuh kok beli, melampaui batas itu namanya. Lah kalau kayak gitu terus kita bagaimana? Apa kita ada? Kalau gitu orang setingkat kita, kalau pemahamannya kayak sahabat, gitu, berarti siapa di antara kita yang tidak melampaui batas? Kan gitu ya? Kalau pemahamannya kayak sahabat dan itu pemahaman yang benar, kalau begitu siapa di antara kita yang tidak melampaui batas? Bisa-bisa semua melampaui. Lah kalau itu pemahaman yang benar dan sahabat itu pemahamannya benar, ya. Kalau gitu berarti apa nggak masuk di ayat itu? Fa amma man tagha, siapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Loh kalau gitu kita masuk di sini. Jawabannya ya, kalau tidak karena ampunan Allah dan rahmatnya. Nah jadi kayak gitu, semua di dalam, nggak hanya di dalam bab ini, di dalam bab lain juga kayak gitu. Dalam bab lain juga kayak itu. Gitu. Pemahaman sahabat begini, apakah pemahamannya salah? Enggak, pemahaman yang paling benar itu pemahaman sahabat dibandingkan generasi belakang. Nah, kalau gitu berarti kita itu di dalam bab melampaui batas. Coba di dalam bab nikmat, syukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, akan kami tambah nikmat-nikmat lain. Kalau kalian kufur nikmat, bukan nikmatnya dicabut, tapi azabku sungguh sangat pedih. Sahabat itu nangis karena ayat ini. Bagaimana itu? Nikmat Allah itu sangat banyak dan syukur kita itu hanya sedikit di nikmat-nikmat tertentu, berarti nikmat yang lain itu tidak disyukuri. Padahal kalau tidak disyukuri itu berarti kufur nikmat. Akhirnya nangis. Dan ampunan yang diharapkan. Kenapa? Syukur nikmat secara sempurna tidak bisa. Bukan sempurna kualitasnya, syukurnya betul tidak. Tapi misalnya nikmatnya 1000, ya, merasa bahwa kita mensyukuri nikmat Allah ini baru 100, baru 200, yang 800 yang itu kita tidak syukuri. Padahal kalau tidak syukuri itu kufur.
Akhirnya dari nikmat tidak bisa selamat kalau tidak betul-betul mohon ampun dengan penuh rasa takut kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah SAW menyentuhkan anggota badan. Anggota badan itu nikmat yang sangat besar dan harus disyukuri. Dan ternyata manusia itu tidak bisa mensyukuri, dipalingkan, dilalaikan, akhirnya kurang bersyukur. Dan itu memang sifat manusia. Itu memang sifat manusia. Karena itu tidak akan selamat kalau tidak dapat ampunan dan tidak dapat rahmat Allah. Nah, sekarang contoh, gitu. Anggota badan kita semua ini kan nikmat ya. Adanya fisik ini adalah nikmat. Bagaimana untuk menilai, memahami bahwa tangan kita, kaki kita ini nikmat? Coba kita lihat orang yang dari lahir cacat. Nah, cacat gitu. Itu bukan dihukum, tapi dikurangi nikmatnya. Lah sekarang kita yang lengkap, mana syukurnya kepada Allah? Saya punya tetangga yang tinggal di satu desa, telapaknya itu ada jarinya dari lahir. Gitu. Nah, terus jari kita lengkap ini, mana syukurnya kepada Allah? Padahal kalau tidak syukur itu namanya kufur nikmat. Kalau saya menyontohkan biasanya itu orang kaya hidup bertangga dengan orang miskin karena miskin kekurangan. Rumah yang jelek dan kecil itu juga dikasih sama yang kaya. Bocor gak diperbaiki, ini uang untuk memperbaiki. Jalan akhirnya dikasih kendaraan sudah motornya yang jelek. Ini buat ini. Nah, tapi jiwanya, kalau ada orang ngomong gitu, wah, kaya ya nggak merasakan seperti apa orang miskin. Gitu. Kamu tinggal di situ nggak? Iya, tapi bocor ngapain? Rumahnya dia itu. Padahal dikasih ya. Makan sehariannya kurang, beras dikasih. Tapi makannya luar biasa. Nah, nggak merasa kalau dia itu, ya kendaraan sudah nggak dipakai sama dia, kalau sudah bagi dia sudah sampah, terus dikasihkan gitu. Nggak merasa dikasihnya. Gitu. Itu kira-kira orang yang semisal dengan dia menilai dia itu apa? Orang yang semisal dengan dia kira-kira menilai dia itu apa? Gak sekedar kurang syukur. Wah, orang kayak gitu semua dikasih kayak gitu ya. Itu manusia kepada Allah itu seperti itu. Manusia kepada Allah itu seperti itu. Gitu. Semua dikasih dan tidak bersyukur. La in syakartum la azidu wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Gitu. Sekali waktu saya mencontohkan dan dari contoh itu ternyata banyak yang tersentuh gitu ya. Pak, kalau seandainya yang kerja rata-rata itu dapat 5 juta, 6 juta, terus akhir tahun, ini buat kamu akhir tahun ini 100 juta. Kira-kira gimana? Kira-kira hatinya gimana? Orang yang gajinya sebulan 5 juta, terus akhir tahun dikasih 100, kira-kira gimana? Nggak kira seneng. Waduh bos, nggak tahu saya harus ngomong apa ini. Mungkin itu ya, saking besarnya ya. Nah, terus nikmat anggota badannya dari Allah ini, mata dan telinga ini lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Mana syukurnya kepada Allah? Anda dikasih uang 100 juta, Masya Allah, lupa Tuhan, seolah Tuhannya adalah dia. Dan Allah SWT memberi kamu mata dan telinga, itu nilainya lebih tinggi dari dunia dan seisinya, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Itu manusia. Bagaimana lebih tinggi dari dunia?
Kalau seandainya Surabaya dan segala isinya ini buat Bapak tok gitu ya, tapi Bapak nggak punya mata, nggak punya telinga, kira-kira gimana? Pak, ini milikmu, Pak. Gak dengar dia ngomongin gitu. Taruh di depannya, nggak bisa lihat. Berarti nilai mata dan telinga itu nggak terukur. Nggak terukur. Mana syukurnya kepada Allah? La in syakartum la azidu. Wa la in kafartum, kufur nikmat itu diberi nikmat tapi tidak merasa kalau itu adalah nikmat. Tidak merasa diberi. Itu kufur nikmat. Ingkar pemberian. Ingkar nikmat, ingkar pemberian. Nggak merasa diberi. Nah, dan itu sangat penting gitu. Nah ini karena itu harus betul-betul beristighfar kepada Allah gitu, supaya kekurangan dan kesalahan itu diampuni. Dan yang kedua, bagaimana supaya dirahmati oleh Allah, melakukan kebaikan. Jadi istighfar dan melakukan kebaikan. Dua ini yang menjadikan hamba itu kekurangannya diampuni dan amalannya yang sedikit dilipat gandakan. Bagaimana amal sedikit dilipat gandakan? Lakukan di tempat yang istimewa, dan ini mau masuk bulan Ramadan, lakukan di waktu yang istimewa. Nah, karena itu mau masuk Ramadan kita munculkan di dalam hati kita, bulan Ramadan itu beda dengan bulan lain. Ya, bulan Ramadan beda dengan, maka bagaimana semua kebaikan itu ditingkatkan. Kenapa? Karena ini bukan bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan tidak ada yang didapatkan dari keistimewaan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan tidak akan mendapatkan keistimewaan. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, lalu mengakhiri hadisnya, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, sungguh benar-benar dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, sehingga yang menjadikan manusia jelek itu tidak bebas. Di bulan Ramadan hawa nafsu dibentengi, sehingga yang menjadikan manusia itu jelek itu tertahan karena dibentengi. Di bulan Ramadan ketakwaan, ketaatan yang menjadikan takwa itu seolah-olah terdorong hamba ini untuk melakukan ketaatan. Gitu. Terdorong. Sholat itu seperti ada yang dorong. Itu di bulan Ramadan. Banyak buktinya kita sholat malam di bulan Ramadan rasanya kayak ada yang dorong. Mana di luar bulan Ramadan lah enggak ya. Di luar bulan Ramadan beratnya, tapi di bulan Ramadan seperti ada yang dorong gitu. Nah, ketaatan kayak gitu. Dan kenyataannya di seluruh dunia, kalau bulan Ramadan itu ketaatan meningkat semuanya, kemaksiatan sulit dan hampir tidak ada. Yang ada sendiri jadi sulit dan sangat sedikit. Nah itu. Lalu Rasulullah mengakhiri, yang di bulan Ramadan tidak bisa dapat kebaikan, tidak akan dapat kebaikan di luar bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan setan dibelenggu, nggak dapat kebaikan. Bagaimana mungkin kamu bisa baik tatkala setan itu bebas? Di bulan Ramadan hawa nafsu dibentengi, kamu masih nggak bisa baik. Bagaimana mungkin kalau hawa nafsu itu terlepas, kamu bisa baik? Di bulan Ramadan kemaksiatan itu hampir tidak ada, kamu masih saja kayak gitu. Bagaimana kalau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ketaatan itu terdorong, kamu masih tidak taat. Lalu bagaimana di luar bulan Ramadan? Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang di luar bulan Ramadan tidak bisa baik, tidak akan bisa baik orang itu di luar bulan Ramadan. Nah, dan Rasulullah SAW ternyata memberikan ancaman kepada umat Islam dengan masuknya bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang ternyata masuknya bulan Ramadan itu juga merupakan ancaman.
Bagaimana? Raghima anfum ri'in adraka ramadhana hatta yansalikhu wa lam yughfar lah. Celaka orang Islam yang menjumpai bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berlalu dan dia belum dapat ampunan. Tidak biasa lagi, tambah celaka. Celaka orang Islam yang memasuki bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berlalu dan masih tidak mendapatkan ampunan. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini waktunya untuk mendapat ampunan dan waktunya melakukan kebaikan supaya dilipat gandakan oleh Allah dan dijadikan sebab untuk memasukkan kita ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bersegeralah istighfar, bersegeralah taubat gitu. Wa jannah, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga. Mendapatkan surga itu bagaimana? Kamu beriman dan beramallah. Dan iman dan amalmu itu sedikit dan rendah, tapi dengan iman dan amalmu ini dilipat gandakan oleh Allah, terus dijadikan sebab kamu masukkan ke dalam, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan Ramadan itu juga tujuannya supaya orang-orang itu takwa. Mungkin itu yang bisa kita fahami bersama, kita nasihatkan bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.